Assalamualaikum, halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di rumah, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum belajar, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Pagi ini, Ustazah akan membacakan dongeng. Sudah siap untuk mendengarkan anak-anak? Sudah siap anak-anak? Dengarkan baik-baik ya. Judulnya Si Semut dan Belalang. Suatu hari yang panas, tampak ada beberapa ekor semut bekerja. Mereka bekerja keras di bawah terik sinar matahari. Setiap semut mengangkat biji jagung yang berat. Mereka membawanya ke sarang. Keringat bercucuran di dahinya. Di jalan menuju sarang, ada seekor belalang yang sedang memainkan gitarnya. "Semut, ayo bermain musik dengan bernyanyi," ajak belalang. "Saya tidak punya waktu untuk bermain musik," kata semut. "Mengapa kamu tidak punya waktu?" tanya belalang. "Saya sedang mengumpulkan makanan untuk musim dingin yang panjang besok," jawab semut. "Hahaha, saya punya banyak makanan untuk dimakan hari ini," kata belalang. Musim panas berubah ke musim gugur. Musim gugur berubah ke musim dingin. Si belalang tidak lagi menyanyikan lagu. "Dingin sekali, aku kelaparan," katanya sambil gemetaran. Nah, anak-anak, itu tadi isi cerita Si Semut dan Belalang. Wah, seru sekali ya ceritanya tadi. Yang akan kita pelajari tidak jauh-jauh dari cerita tadi. Kira-kira apa ya? Yuk kita simak bersama-sama anak-anak. Anak-anak masih ingat enggak yang Ustazah ceritakan tadi? Ceritanya tentang semut dan belalang. Nah, cerita itu disebut fabel. Apa itu fabel? Fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Tokoh-tokoh yang diceritakan adalah berbagai jenis hewan. Cerita fabel adalah cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita yang dibuat berdasarkan khayalan pengarangnya. Jadi ceritanya itu tidak benar-benar terjadi, hanya karangan seseorang saja. Fabel disebut juga dongeng tentang hewan. Ciri-ciri fabel yang pertama, menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Yang kedua, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Ketiga, memiliki alur cerita. Yang keempat, memiliki pesan-pesan kebaikan dalam ceritanya. Itu tadi adalah ciri-ciri fabel. Peristiwa penting dalam fabel. Seperti yang sudah anak-anak tahu, tokoh dalam cerita fabel adalah hewan. Hewan yang diceritakan dalam fabel memiliki sifat seperti manusia. Pada cerita Si Semut dan Belalang, terdapat peristiwa penting. Apa saja peristiwa pentingnya itu? Masih ingat anak-anak? Oke, yang pertama, semut mencari makan untuk persediaan makanan musim dingin. Tadi di awal cerita ya. Kemudian yang kedua, belalang sedang asik bermain gitar dan bernyanyi, serta mengajak semut untuk bermain dan bernyanyi. Yang ketiga, ada peristiwa semut menolak dan tetap meneruskan pekerjaannya. Jadi ketika diajak bermain oleh belalang, semutnya tidak tergoda. Dia mempunyai pendirian yang kuat dan tetap melanjutkan pekerjaannya. Keempat, ada peristiwa belalang yang sedang kedinginan dan kelaparan di saat musim dingin karena dia tidak menyiapkan perbekalannya. Itu tadi adalah peristiwa penting dalam cerita fabel yang berjudul
si semut dan belalang. Sekarang kita belajar unsur intrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah hal utama yang ada di dalam cerita. Unsur intrinsik pada cerita fabel adalah yang pertama, nama tokoh atau jenis hewan yang ada dalam cerita. Yang kedua, sifat tokoh dalam cerita. Ketiga, peristiwa penting pada cerita. Yang keempat, pesan atau nasihat cerita untuk pembacanya. Nah, anak-anak, sekarang kita kupas satu persatu unsur intrinsik pada cerita semut dan belalang tadi. Yang pertama, tokoh. Masih ingat siapa tokohnya? Betul sekali, semut dan belalang. Kemudian yang kedua, sifat tokoh. Semutnya itu punya sifat, dia kerja keras. Kemudian punya pendirian yang teguh. Kemudian yang kedua, belalang. Sifatnya itu pemalas dan suka meremehkan sesuatu. Kemudian yang ketiga, peristiwa penting pada cerita. Ada 4 hal. Yang pertama, semut mencari makan untuk persediaan makan musim dingin. Kedua, belalang sedang asik bermain gitar dan bernyanyi dan mengajak semut untuk bernyanyi. Yang ketiga, semut menolak dan tetap meneruskan pekerjaannya. Yang keempat, belalang kedinginan dan kelaparan saat musim dingin. Keempat, pesan atau nasihat. Kita harus mempersiapkan untuk menghadapi masa yang akan datang, serta menggunakan waktu dengan baik. Kita juga bisa mencontoh si semut tadi. Si semut mempersiapkan makanannya untuk musim dingin. Seperti anak-anak yang saat ini sedang belajar untuk mempersiapkan hari esok yang lebih baik lagi. Dan tidak menyia-nyiakan waktu, menggunakan waktu sebaik mungkin. Waktunya belajar, waktunya bermain. Anak-anak, itu tadi penjelasan tentang fabel beserta cirinya, peristiwa penting dalam cerita fabel, kemudian unsur intrinsik dalam fabel anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.